Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat kajian budaya pecinta keris pusaka sepuh peninggalan leluhur Nusantara. Berikut ini kita akan membabar salah satu jenis keris pusaka sepuh, looknya sebanyak 5 yang sangat terkenal. Keris ini baru saja diwarangi sehingga masih ada plastik pembungkusnya dengan warangka sepuh. Keris dengan sor-soran seperti ini dan warangka masih bagus, looknya sebanyak 5, dinamakan dengan keris pusaka Pandhawa Cinarita. Keris Pandhawa Cinarita look 5 dengan sor-soran seperti itu. Keris pusaka Pandhawa Cinarita adalah sebuah pusaka yang sangat terkenal karena secara eksoteri maupun isoteri sangat istimewa. Sampai sekarang masih banyak sekali yang menceritakan dan ingin memiliki keris pusaka yang satu ini. Pandhawa Cinarita sendiri merupakan salah satu dapur keris look 5. Bilahnya ngelimpo, ada juga yang gigir sapi, memakai odo-odo. Selain itu, rincikan pada keris Pandhawa Cinarita antara lain ada kembang kacang, kemudian lambe gajah, kemudian sogokan rangkap, ada serawean, ada juga greneng. Keris Pandhawa Cinarita ini tergolong sangat populer di kelasnya karena dianggap memiliki filosofi tuah yang sangat bagus untuk dipakai oleh para pemiliknya. Yang pasti semua itu adalah anugerah dan semua kekuatan berasal dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai penciptanya. Keris pusaka ini dianggap memiliki tuah antara lain membantu hajat pemiliknya lancar dalam berkomunikasi sehingga akan disukai dan dicintai oleh orang lain di dalam lingkungannya, serta memiliki kewibawaan yang khusus bagi orang-orang yang memegangnya. Bahkan keris pusaka dengan dapur yang memiliki look 5 pada zaman dahulu hanya dimiliki oleh orang-orang yang ada di lingkungan kerajaan yang memiliki kekuasaan, atau hanya dimiliki oleh para pemimpin atau orang-orang yang berjiwa pemimpin. Filosofi dari keris Pandhawa Cinarita dalam cerita pewayangan, rukun Islam digambarkan oleh Sunan Kalijaga itu yang sesuai dengan karakter 5 kesatria Pandhawa, bahwa para tokoh yang baik atau protagonis sekalipun sesekali bisa juga melakukan kesalahan. Namun kesalahan tersebut selalu diperbaiki sehingga akan menjadi lebih baik. Dan memang manusia itu tidak luput juga dari kesalahan karena memang manusia makhlul khata' wan nisyan. Tetapi manusia yang baik adalah manusia yang mampu terus untuk melakukan perbaikan-perbaikan
atas kekurangan dan kesalahan yang pernah dia alami, sehingga tidak akan terjadi lagi kesalahan yang kedua kali. Yang ada adalah perbaikan dan terus melakukan perbaikan. Terkait dengan Pandowo, itu ada 5 karakter yang jika ditarik dengan ajaran yang disampaikan oleh Sunan Kalijogo, yang pertama adalah karakter syahadat. Digambarkan melalui tokoh tertua Pandowo, yaitu Raden Yudhistira, dengan senjata pamungkasnya jimat Kalimasada. Diceritakan bahwa Yudhistira, seorang raja yang bijaksana, tidak pernah kalah atau putus asa, selalu sabar dalam menghadapi berbagai musibah, berbaik sangka kepada setiap orang, dan jika perlu mengalah, dia akan mengalah demi menjaga persatuan dan kebaikan bersama. Yang kedua, rukun Islam kedua itu digambarkan oleh tokoh Pandowo, yaitu Raden Werkudara atau Bimo, yang tidak pernah duduk dan selalu siap dengan senjata pamungkas kuku Pancanakarya. Artinya sholat fardu yang ada 5 waktu itu harus selalu ditegakkan dalam keadaan apapun, walaupun dalam kondisi sakit sekalipun. Sholat fardu dan kewajiban kepada Tuhan harus tetap dikerjakan, seperti karakter Bima yang selalu berdiri kokoh setiap saat sebagai tiang Pandowo. Ini makna yang kedua. Yang ketiga, jika dikaitkan seperti rukun Islam yang ketiga, itu adalah puasa Ramadan. Digambarkan seperti tokoh kesatria yang ketiga, yaitu Raden Arjuna, merupakan Pandowo yang paling tampan dan banyak digandrungi kaum hawa. Ini merupakan perumpamaan bahwa orang yang sedang berpuasa, di mana godaan hawa nafsu akan datang silih berganti, begitu banyaknya yang menggoda untuk membatalkan puasa, namun semua itu akan ditepis untuk menuju kepada kesempurnaan, menjadi manusia yang sempurna, sehingga tampan baik secara zahir maupun secara batin. Rukun Islam yang keempat, yaitu zakat, digambarkan 2 tokoh kesatria, yaitu Nakula dan Sadewa, yang jarang sekali muncul dalam cerita namun luar biasa, sebagai gambaran ibadah zakat dan haji yang diwajibkan bagi orang yang mampu saja. Kan tetapi tanpa Nakula dan Sadewa, maka Pandawa akan rapuh dan tidak bisa berdiri tegak. Ini adalah makna dari keris Pandawa Cinarito bila dikaitkan dengan budaya dalam ajaran Islam. Namun itu adalah sebuah ajaran yang ketika kita mengaitkan dengan ajaran manapun juga sebenarnya sah-sah saja. Yang penting ajaran itu adalah ajaran kebaikan untuk menjadikan manusia lebih baik. Dan inilah makna dari keris pusaka dengan dapur Pandowo Cinarito Luk 5, yang menggambarkan perjuangan dari Pandowo Limo untuk mencapai kesuksesan. Dengan diawali dari tirakatnya, topo brotonya, menuju kepada peperangan mencapai kesuksesan dalam perang Baratayuda.